Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan rajin menggibahmu. Tanda ia cemburu, tidak rela jika kamu menjadi milik orang lain. Ya, mantan rajin menggibah kita. Kenapa demikian? Ya karena agar tidak ada satu orang pun yang tertarik kepada kita, maka dia rajin ya bercerita, misal mengatakan bahwa kita ini pelit, kalau ngajak makan dibatasi jumlahnya atau harganya, kalau agak mahal kita marah, misal begitu ya. Atau dia bilang kita ini orangnya pemarah, kita ini orangnya egois, kita ini kalau pergi kemana-mana itu selalu mencari tempat piknik yang gratis, tidak romantis dan seterusnya. Ya, pokoknya bersama kita itu tidak ada enak-enaknya, tidak ada bahagianya, dan dia menderita. Padahal sejauh yang kita ingat, selama mantan bersama kita, berat badannya bertambah. Artinya apa? Artinya kita tidak pelit kan? Apapun yang mau dia makan, kita belikan. Dan selama bersama kita, dia tidak pernah keluar uang. Ya, sejauh pula yang kita ingat, selama bersama kita, mantan bisa tertawa bahagia, mantan happy saja, ya. Tetapi setelah berpisah, dia mengatakan tidak pernah bahagia bersama kita, karena kemana-mana tidak boleh, ya, harus selalu ditemani dan seterusnya. Nah, jadi apapun yang mantan katakan agar kita terlihat sebagai pasangan yang tidak asik lah begitu ya, sebagai pasangan yang membosankan dan seterusnya, itu tujuannya sederhana, agar tidak ada yang mau kepada kita. Kalau kita mendekati seseorang itu langsung pergi, langsung lari, karena dalam bayangannya kita itu nggak asik lah seperti yang dibayangkan atau diberikan gambarannya oleh mantan tadi. Nah, jadi saat perpisahan itu terjadi ya, manusia itu banyak yang memang egois ya. Artinya apa? Dia mau berpisah, dia mau punya pasangan baru, tapi dia tidak mau kalau mantannya kita sampai dimiliki oleh orang lain. Jadi dia tetap mau semuanya. Ya, dia mau pasangan barunya, tetapi dia juga tidak mau kalau kita bahagia. Nah, jadi sesungguhnya kenapa mantan rajin menggibah kita? Kan kalau bahasa anak muda sekarang rajin menggibah begitu kan? Karena mantan sesungguhnya belum rela kalau kita sampai berdampingan dengan orang lain. Ya, mantan
tidak rela kalau sampai kita dimiliki oleh orang lain. Mantan cemburu kalau sampai ada seseorang yang menggantikan dia. Kenapa cemburu? Sesungguhnya cemburu itu adalah tanda cinta. Ya, artinya di balik segala yang dia katakan, di dalam hatinya yang paling dalam, dia masih mencintai kita. Ya, nah, oke ya, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, berghibah, membicarakan kejelekan yang ada pada diri seseorang, ya, itu adalah perbuatan dosa ya. Kalaupun mantan rajin menghibah kita, kalau memang apa yang dia ucapkan itu memang ada pada diri kita, kita bersabar saja. Semoga ketika dia terus membicarakan kita, menghibah kita dan seterusnya, itu akan menambah kemuliaan kita, akan mengurangi dosa-dosa kita, dan yang pasti semakin sering mantan membicarakan kita, semakin sering pula dia mengingat kita. Semakin sering dia ingat kepada kita, semakin besar kerinduannya kepada kita. Kalau dia rindu, ditunggu saja waktunya, dia akan datang kembali kepada kita. Ya. Jadi kalau orang sudah move on, sudah melupakan, dia sudah tidak pernah membicarakan lagi. Saat mantan masih rajin membicarakan kita, itu tanda bahwa dia masih cinta. Nah, yang penting kita tidak usah ikut-ikut berghibah juga. Ya, karena ghibah itu adalah perbuatan dosa. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 kita diajarkan, wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ya, ketika mantan terus mencari-cari ya kekurangan yang ada pada diri kita, itu sebenarnya kabar baik. Karena apa? Dengan mencari-cari keburukan yang ada pada diri kita, itu kan mantan terus memikirkan kita. Ya, dicari-cari. Semakin sering dia memikirkan kita, tanpa dia sadari, dia akan kembali menyukai kita. Ya, karena mencintai itu diawali selalu dengan memikirkan. Kita kenalan dengan seseorang yang cantik, misal begitu. Sering kan kenalan dengan orang cantik, tapi tidak kepikiran. Saat kita kenalan dengan orang yang cantik, kita pikirkan, dari situ kita mulai menyukai. Ya, kita punya banyak teman yang cantik, yang ganteng. Kita berteman saja,
tidak sampai jatuh cinta dan seterusnya, karena kita tidak memikirkannya. Nah, maka ketika mantan memikirkan kita karena mencoba mencari kekurangan yang ada pada diri kita, itu akan menjadi sebab dia jatuh cinta kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.